banyaknya teknologi dan banyaknya pengobatan, banyaknya kemajuan medis segala macam, orang bisa aja dengan usahanya untuk menyembuhkan ya, gitu ya. Tetapi saya harus bilang bahwa itu caranya saja. Caranya menyembuhkan. Tetapi kesembuhan itu sendiri itu datangnya dari Tuhan. Amin. Orang itu berusaha untuk memperbaiki segala macam gitu ya. Udah pastilah gitu. Itu juga cara Tuhan juga bekerja melalui medical. Oke? Bukan berarti Tuhan nggak bisa bekerja melalui medical. Tetapi healing yang terjadi, kalau saudara-saudara bilang, iya tubuh manusia itu memang udah diciptakan seperti itu. Tetapi nggak ada yang tahu, kenapa kok tubuh manusia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu nggak ada yang pernah tahu. How? Oke? Bagaimana tubuh itu bisa mengalami pemulihan. Itu nggak ada yang tahu. Sometimes kita ini berusaha sok pintar, bisa menjelaskan ini itu, tapi tambah dijelasin, biasanya tambah bodoh tuh. Kelihatannya tambah berasa kayaknya makin aneh gitu, makin dijelaskan gitu loh. Karena apa? Kita menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan. Oke? Saudara bisa tetap sehat. Kalau saudara tahu, saya bingung aja gitu. Di berita bisa diberitakan, iya, COVID di berbagai negara ini lagi naik gitu. Tapi saudara ada di sini, kalau yang nggak lagi sakit, udah nggak maskeran, oh iya karena vaksin pastor gitu. Ada aja gitu yang pada bilang, maksudnya, iya karena orang udah makin kebal segala macem gitu. Terus tahu-tahu kalau udah muncul varian yang baru, kita juga nggak akan pernah tahu saudara. Gimana caranya penyakit itu tahu-tahu bisa menjadi pandemi gitu. Dan gimana cara kita untuk menjelaskan? Nggak ada yang tahu kan? Gitu. So, hari-hari ini memang banyak dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menentu. Bahkan ilmu ekonomi saja itu udah nggak jalan, saudara. Ini nih resesi yang dialami ini secara global udah nggak normal. Banyak orang udah merasa bahwa hal ini nggak tahu berapa lama. Kalau yang lalu, beberapa tahun yang lalu badannya sakit, sekarang dompetnya sakit. Nah, ini bikin repot, saudara. Sehat oke lah. Tapi kalau sehat dan bokek itu is not good juga gitu loh istilahnya. Ya kan? Mau kemana-mana susah. Mau beli apa susah. Ya kan? Lama-lama kelamaan bokek bisa sakit lagi. Jadi itu cycle. It's like a cycle gitu loh. Ya kan? Orang kepikiran. Karena wah gimana nih caranya. Kalau saya nanti ke depannya nggak ada uang bagaimana? Ujung-ujungnya orang itu ketakutan kalau sampai mereka nggak mengalami kesehatan, mereka ujung-ujungnya adalah takut meninggal. Betul? Nah sama. Kalau nggak ada uang, ujung-ujungnya juga sama. Takut meninggal juga. Dua-duanya sama tujuannya. That's why Jesus, dia itu datang ke dunia ini. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bahkan dia memulihkan bukan hanya sakit penyakit kita, tetapi our poverty. Bahwa oleh karena kasih karunia-Nya, Yesus itu, kita ini kan udah mengenal kasih karunia Tuhan. Bahwa oleh karena Yesus itu, dia yang kaya, dijadikan miskin. Supaya kita, oleh karena kemiskinannya, kita ini bisa menjadi kaya. Artinya dia mati, bukan hanya untuk kesehatanmu, tapi juga untuk keuanganmu. Itu dua hal itu yang dia berikan di atas kayu salib. Saudara pikir apa hubungannya dia mati di atas kayu salib dengan saya yang masih bokek sekarang? Gimana cara menghubunginya? Nanti saya jelaskan. Oke? Saudara, di dalam misinya Tuhan Yesus sendiri, pada saat dia bilang, Lukas 4 ayat 18 sampai 19 katakan demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Oke? So, kalau dia menyampaikan, kan urapan Tuhan, yaitu pertama untuk apa? Menyampaikan kabar kepada orang-orang miskin. Kalau saudara mikir deh, kabar baik disampaikan kepada orang miskin, supaya apa? Supaya nggak miskin. Udah pasti.
Ya dong. Kalau kabar baik disampaikan, tapi kitanya masih tetap miskin. Gimana caranya itu coba? Artinya Yesus gagal dong menyampaikan kabar baiknya. Benar kan? Untuk apa? Tapi kalau dia datang menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, yaitu supaya orang miskin bisa menjadi tercukupi. Amin. Bahkan menjadi kaya. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, kita ini pasti masuk di salah satu golongan inilah. Ya kan? Biasanya kalau nggak kita terikat karena sesuatu, ya kan? Mungkin karena ada yang belum dibebaskan, ya pasti karena kita nggak bisa ngelihat sesuatu, atau karena kita mengalami kebutaan, atau karena kita mengalami kekurangan, atau karena kita mengalami masalah dengan kesehatan kita. Itu udah pasti. Saudara, semuanya yang ada di gereja ini bukan berarti kita nggak bisa mengalami sakit penyakit. Bisa aja kita mengalami apa yang namanya, ya saya nggak sakit pastor, saya oke-oke aja. Jiwamu bagaimana? Setiap hari, kalau lewat di trafiknya Jakarta jam 5 sore, itu bisa bikin sakit jiwa, saudara. Bener, ada yang pernah kemarin pas minggu lalu ada yang liburan lumayan long weekend gitu ya. Stuck di kira-kira di daerah Sudirman sini, sampai berapa jam. Mungkin ada yang sempat mengalami. Saya nggak tahu kenapa hari itu saya malas banget keluar. Saya akhirnya stuck di rumah. Saya pikir saya sebenarnya udah boring banget gitu. Saya dari kantor, saya go straight home gitu ya. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Pas siang-siang, saya baru tahu. Ternyata bukan cuma di Jakarta, seluruh Jakarta semuanya. Merah semuanya. I mean like, what are the odds? Satu Jakarta bisa merah semua. Oh iya pastor, itu memang udah kayak begitu emang. Orang lama-lama bisa stres loh. Bayangin orang nggak stres, datang ke Jakarta, itu bisa langsung stres. Immediately. Saudara nggak usah nyari. Stresnya akan datang sendiri ke kamu. Oke? Jangan lihat kanan dan kiri. Please. Itu bukan sumber stresmu. Oke. Saudara, Yesus waktu membacakan ini dia ada di sinagoga yang ada di Nazaret. Saya pernah ada di Nazaret waktu itu pas lagi trip ke Israel tahun 2015. Bareng-bareng sama beberapa teman-teman, ada yang dari Medan juga waktu itu ya. Saya sengaja waktu itu masuk ke sinagoga. Ada di sinagoga, saya di depannya itu ada kayak semacam parchment itu apa ya? Gulungan kitab ya. Gulungan kitab itu. Jadi saya belagak, saya baca-baca gitu loh. Jadi ada namanya replikanya gitu. Nazaret itu ada semacam dibikin semacam taman mini kecil. Nah itu semua orang-orang yang di dalam itu beneran. Mereka bisa bikin benang, bisa bikin minyak zaitun, kayak gitu. Caranya semua tradisional semua, gitu, oke? Bersama dengan kambing, domba, dan segala macamnya lah, gitu loh. Benar-benar mirip kayak kampung kecilnya Nazaret waktu Yesus itu ada di sana. Termasuk gerejanya Yesus kalau dia pergi tiap hari Minggu, yaitu ke sinagoga, oke? Waktu sinagoga, saya belagak, waktu itu saya belagak buka, ngebacain gitu. Tapi saya baru realize setelah bacain, itu mau dicemplungin ke jurang. Immediately setelah dia bacain, dia kasih pernyataan. Orang-orang satu kota, itu pingin rajam dia, pingin nyemplungin dia ke jurang. Can you imagine the background di kota ini? Ini kota tempat Yesus itu besar. Dia ini ada di sana. Tiap hari dilihatin sama orang-orang, tetangganya semua ada di sana, di gereja yang sama. Oke? Nah, saudara, seharusnya waktu dia bilang bahwa dia membawakan Injil ini membawa pengharapan, pertolongan bagi orang miskin, seharusnya orang itu senang kan? Benar nggak? Tapi ya, sekali lagi, Yesus ini datang. Dia ini datang membawa Injil, bukan hanya untuk mengampuni dosa, tetapi juga untuk memulihkan setiap aspek kehidupan kita. Termasuk penyediaan bagi mereka yang kekurangan. Jadi dia itu nggak cuman bikin orang datang, ampuni, masuk ke surga. That's it. Enggak. Hidup kekal. No, not just that.
Why? Kenapa dia harus datang? Dengan kata lain, bahwa Injil kasih karunia ini memberikan penyediaan kebutuhan secara praktikal. Jesus is very practical. Oke? Dan kebebasan dari kemiskinan. Jadi ini benar-benar kabar baik bagi orang-orang yang miskin, saudara. So, kalau saudara ingin diperkaya, you just believe in the one who can make you rich. Iya dong, pasti kan. Di sini ada yang nggak perlu kaya. Di sini ada yang mau diperkaya. Oh, cuman sebagian. Wow. Ada yang bilang, enggak pastor, saya sudah kaya, saya nggak butuh apa-apa. Fine. Saya selama masih ada di bumi ini, saya membutuhkan resources. Enggak, saya cuma butuh Tuhan Yesus saja. Oke, tapi nggak ada uang susah juga ya. Mau beli apa-apa susah. Gerak itu susah, saudara. Iya, saya mau ikut pergi misi pokoknya. Ya, pergi misi kan butuh uang. Mau mulai pergi kemana aja, mau beli tiket aja, butuh uang, saudara. Mau pergi kemana? Oke, saudara baru mau keluar dari sini aja gitu ya. Mau manggil Gojek aja. Mau keluar aja harus bayar parkir, saudara. Butuh uang. Oke? Nah, tapi uang ini memang kebutuhan yang bagi di mata Tuhan, ini adalah hal yang memang paling kecil. Permasalahannya adalah cara kita melihat uang ini. Dan cara kita melihat Yesus mengenai uang ini. Ini yang bikin kita ini banyak mengalami kesalahan. Oke, saudara, hatinya Yesus itu adalah untuk memberkati dan mengangkat orang-orang yang menderita kekurangan. Sekali lagi, hatinya Yesus itu untuk mengangkat dan memberkati orang-orang yang menderita kekurangan. Saudara, kenapa kok kayak begini? Karena patternnya, karena polanya itu ada di dalam Alkitab. By the way, di Lukas 4 ayat 25 sampai 27, ini ditunjukkan bagaimana Yesus itu care, atau Tuhan itu care dengan pemenuhan kebutuhan. Dia berkata, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Why Yesus harus mengungkap 2 orang ini? Pasti kita kalau melihat, pasti ada persamaannya. Pasti ada sesuatu common, benang merah yang kita bisa tarik di sini. Oke? Nah, basically, Allah mengutus Elia kepada janda miskin di Sarfat. Dan karena janda itu percaya dengan perkataan Allah, tepung dan minyak itu nggak habis-habis. Mencerminkan apa? Bahwa Allah selalu menyediakan yang ajaib bagi mereka yang percaya. By the way, tepung. Tepung itu melambangkan is the body of Christ. Karena dari tepung bisa menjadi roti. Benar kan? Nggak ada yang di sini yang makan tepung kan? Pasti harus bikin jadi roti dulu kan? Gitu loh. Kemudian yang kedua, minyak. Minyak ini melambangkan hadirat daripada Yesus sendiri. Oke? Minyak itu tidak pernah habis. Dikatakan, there's never an end of oil. Saya berkata kepada saudara saat ini, di GBC, selama kita tahu dan percaya bahwa Yesus itu ada di sini dan dia itu ada di dalam setiap orang percaya, dalam gerejanya, the house of healing will never run out the body and the oil. Kesembuhan dan pengurapan tidak akan pernah habis. Never end. Makanan, Tuhan sediakan yang terbaik. Urapan, kesembuhan, urapan terobosan akan selalu ada di tempat ini. Amin. Saudara, Yesus ini mengulang
Nah, kenapa? Pertama, ini mencerminkan hati Tuhan ini concern dengan orang-orang yang kelaparan. Sangat concern dan miskin. Dan dua orang ini, Naaman sama janda di Sarfat. Saudara tahu, ini dua orang ini bukan orang Israel? Mengenai Naaman, saya udah jelaskan lumayan panjang waktu bulan lalu, yaitu mengenai orang kusta. Bahwa tidak ada orang yang sembuh. Mulai dari zaman itu, ada pastor Naaman. Ya, Naaman bukan orang Israel. Dan imam itu nggak pernah melakukan ritual pentahiran orang kusta sampai Yesus datang. Saudara bisa bayangin ya, rabi-rabinya orang Yahudi, oke? Anak semua yang didikannya ahli Taurat, begitu dengar ada orang kusta sembuh, mereka sendiri udah lupa gimana caranya tuh untuk pentahiran. Mesti cari di bukunya dulu. Bengong mereka, karena selama ini tidak pernah terjadi. Never. Ini orang yang terjadi cuma sekali, yaitu pada zaman, dua kali. Tapi yang satu, Tuhan yang sembuhin langsung, which is Miriam. Yang kedua, itu Naaman. Naaman ini orang non-Jews. Bagaimana dia seorang di luar Israel, tapi bisa terima kesembuhan. Dan ini yang bikin orang Israel di waktu Yesus marah. Kok bisa? Harusnya kesembuhan itu hanya terjadi pada orang Israel. Gimana caranya kesembuhan terjadi pada orang non-Israel? Saudara bilang non-Israel, Naaman kejauhan. Saudara semua ini orang non-Israel. How can the Gentiles, how can you receive kesembuhan? Bagaimana kamu bisa receive kesembuhan? Jawabannya adalah satu. Yesus menyembuhkan bukan karena race, bukan karena gender, bukan karena kualifikasi, bukan karena apa-apa. Hanya karena iman. Only by faith. Sama dengan janda yang di Sidon itu. Ini janda by the way. Kalau yang satu Naaman lah, kualifikasinya lumayan lah, jenderal dia. Janda, zaman dahulu janda adalah curse. Orang yang terkutuk. Kedua, pasti miskin kebanyakan. Karena nggak ada yang provide untuk mereka. There's double curse already. Ketiga, kelaparan, triple curse. Tapi saudara, ini orang udah kelaparan 3,5 tahun. Nggak pernah turun hujan sama sekali. Kelaparan terjadi di mana-mana, kering semuanya. Sama kayak beberapa bulan selama setengah tahun ini, mungkin orang berasa kering. Kering banget. Nggak ada apa-apa, rasanya kok ngedrop semuanya, hilang semuanya. Kayaknya kemana ini orang-orang? Keluar duitnya kemana aja? Bingung. Oke? Nah, saudara, Yesus memberikan contoh mujizat bukan yang rohani. Ini mujizat yang jasmani. Artinya saudara nggak usah argue sama saya. Iya, itu mujizatnya, itu berkatnya rohani, pastor. No, ini berkatnya ini jasmani loh. Kesembuhan sama pemenuhan kebutuhan. Mau kurang jasmani apa lagi? Amin. Nah, saudara lihat ya. Bukanlah, ini Tuhan Yesus itu tidak pernah berkehendak untuk siapapun menerima atau menderita kekurangan. Kadang-kadang kita sok rohani, oh iya, justru kalau kita hidupnya kurang gitu ya, menunjukkan betapa rohaninya kita. Karena apa? Biar Tuhan mungkin mau kasih pelajaran. Kalau kita ini benar-benar hidupnya kurang banget gitu ya, Tuhan mau kasih pelajaran untuk kita bertahan dalam kekurangan kita. Benar-benar bertahan. Nanti sampai berapa lama kita bisa bertahan dalam kekurangan? Saudara, kalau besok harus makan, ya saudara harus makan. Benar nggak? Tapi saya nggak pernah lihat orang percaya itu meminta-minta. Saya nggak pernah lihat orang percaya dipermalukan. Yes, mereka mungkin terpuruk. Yes, mengalami keterpurukan, bingung gimana caranya. Yes, pernah. Tapi saya melihat bagaimana burung gagak itu selalu membawa makanan setiap saat. Kan terkadang ya, mungkin kita lupa waktu kita lagi kekurangan, kita putar otak terus gimana cara carinya, mana lagi nih omset,
Apa mungkin saya taruh aja di judol ya, mungkin besokannya saya langsung kaya, mungkin. Atau saya pakai lotre aja, mungkin lebih gampang, biar cepat. Atau saham, ini. Katanya ada tuh yang orang yang suka ngomong kripto. Nah, itu dia pasang aja di kripto, bagus. Gitu. Ya kan? Mungkin orang bilang, "Oh ya, get rich." Semuanya mau cut corners, maunya jalan pintas biar cepat. Pasti ini jalan keluar yang dikasih sama Tuhan. Lupa kalau sampai udah nggak ada apa-apa, kamu cuman bisa tekuk lutut doang, cuman bisa minta sama Tuhan dan Tuhan kirimkan burung gagak. Saudara lupa kadang-kadang, saya pun sering lupa. Ketahuilah ya, bahwa Yesus menunjukkan kisah dua ini karena dia ingin memberitakan kabar baik untuk orang-orang miskin. Bahwa apa? Tuhan mau dan Tuhan sanggup untuk melimpahi umatnya. Amin. Dia itu adalah Jehovah Jireh. Dia penyedia kita yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Di dalam perjanjian baru ada satu mujizat yang konsisten adanya di 4 Injil. Saudara tahu mujizat apa? Memberikan makan kepada 5.000 orang, betul. Nah, hal ini menunjukkan apa sih? Bahwa Tuhan itu concern, dia itu peduli dengan pemenuhan kebutuhan umatnya. This is very important, saudara. Ini pattern, kebutuhan jasmani umatnya penting nggak? Penting. Saudara, saat ini Tuhan itu memberikan mujizatnya melalui apa sih? Melalui gerejanya. Si Tuhan bekerja melalui tubuhnya. Saudara, kita tidak bisa bekerja ya di luar si tubuhnya Yesus, yaitu gerejanya ini. Ini bukan organisasi biasa. Ini organisasi bukan natural, saudara. Ini organisasi supernatural. Masalahnya, kita melihatnya sebagai sekumpulan orang-orang yang nyembah Yesus tok. Terus nggak ngapa-ngapain, nganggur. Petrus juga diberkati dengan tangkapan yang melimpah setelah semalam-malaman nggak ada hasil. Kalau udah nggak ada hasil, kamu nggak ada cara sama sekali. Dan baru Tuhan yang sekali suruh langsung ada hasil. Saudara sering nggak berusaha, mentok, kemana-mana mentok. Ujungnya baru cari Tuhan. Benar kan? Tuhan udah paling terakhir, paling ujung deh. Kalau bisa saya berserahnya terakhir aja. Kenapa nggak dari awal? Padahal dari awal kan lebih gampang. Awal nih mau proyek, langsung kita bertekuk lutut, kita minta Tuhan, kasih saya proyek di masa kelimpahan. Udah tekuk lutut. Kalau kita nggak, lagi masa kelimpahan, wih. Kalau bisa seglamor mungkin, supaya kelihatannya keren. Tapi begitu kekurangan, ujung, kok duitnya tambah lama tambah dikit ya? Gitu ya. Itu by the way, itu terjadi bukan hanya kepada kalian. Saya juga kayak demikian. Jangan pikir kalian itu, oh iya, pastornya nggak pernah ngalamin kayak gitu. I did. Saya sampai lupa. Benar-benar sampai ujung, baru lihat, loh kok tinggal segini. Yusuf itu diberikan satu penglihatan oleh Tuhan. Yang aneh kan, lagi kaya, dia suruh ngumpulin yang banyak. Karena ada 7 masa kelaparan, 7 masa kelimpahan, 7 masa kelaparan. Kira-kira masa ini model kayak begini masa apa? Ya pasti masa kelaparan kan? This is famine. Saudara jangan pikir di Indonesia doang famine, seluruh dunia famine. It's all over the world. Kamu nggak cuman kamu tok, jangan narsis. Nggak kamu sendirian doang yang famine, seluruh dunia juga famine. Oke? Saudara, mujizat ini membuktikan bahwa hati Yesus itu selalu punya belas kasihan untuk memberikan suplai yang berlimpah. Dia ini nggak rebuke orang yang kekurangan. Sama dia selalu langsung tek. Tuhan itu berikan langsung provision. Nggak diomel-omelin. Saudara, kita ini, Yesus itu dahulu, sekarang sampai selama-lamanya sama. Sebab itu saudara-saudara bisa tetapkan, kalau dulu Yesus memenuhi kebutuhan kita, artinya sekarang dia juga masih akan memenuhi kebutuhan kita. Apapun kebutuhan kita. Kalau dulu ada mujizat penyediaan, sekarang pun juga masih ada mujizat penyediaan. Menyembuhkan yang sakit,
memberikan roti bagi yang lapar itu ngalir dari hati yang sama, yaitu the same heart that have the same love, yaitu dari hatinya Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mempedulikan kebutuhan jasmani, bahwa memang Injil ini benar-benar adalah kabar baik bagi orang miskin. Hal yang kedua, saudara-saudara tahu bahwa keadaan sekarang ini ekonomi sedang enggak keadaan baik-baik saja. Banyak resesi, kelaparan, banyak krisis financial, banyak gelombang PHK. Saudara kalau tahu di hotel, restoran, so many PHK saudara. Pilot pun juga banyak. Banyak yang bangkrut. Kalau saudara tahu ada perusahaan yang besar sekali, itu bangkrut. Kita nggak menyangka. It's huge. Dan jadi topik pembicaraan sampai sekarang. Ilmunya bingung, ini dari mana? Ahli mencoba menjelaskan, tapi nggak dapat juga. Tapi ini adalah masa yang memang nggak menentu. Tapi firman Tuhan menyatakan, kita ini hidup di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. We are not of the world. We are not of the world. We are in the world, but we are not of the world. Di Yohanes 17 ayat 16. Saudara bisa belajar melalui firman. Kita bisa melihat bahwa keadaan yang alami tidak pernah menghalangi kemampuan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan umatnya. Saya lagi ya, saya katakan. Melalui firman, kita akan bisa melihat bahwa keadaan yang alami tidak pernah menghalangi kemampuan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan umatnya. Kondisi ekonomi itu nggak ada bearing dengan bagaimana Tuhan bisa sanggup menyuplai kamu. Kalau kamu bilang, kondisi sepi, ya kamu, it doesn't need revelation. Semua udah tahu memang sepi. Tapi kalau Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, then that is not you. Itu kasih karunia-Nya Tuhan. Itu berkatnya daripada Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana Yusuf di Mesir itu mengalami kemakmuran di masa kelimpahan. Itu ada hikmatnya Tuhan. Bagaimana dia bisa menyimpan di masa kelimpahan. Bangsa-bangsa lain itu minta tolong sama dia. Bayangin aja, satu dunia kelaparan. Cuman Mesir doang yang nggak kelaparan. By the way, itu ada di sejarah loh. Sejarah itu menulis. Ini bukannya cerita dongeng. Beneran terjadi, saudara. Pernah terjadi kelaparan di seluruh dunia. Famine. Abraham itu juga melewati masa kelaparan. Tapi Tuhan tetap memberkati Abraham dan keluarganya. Bisa bayangin nggak ya, Abraham itu kayak satu bangsa kecil gitu. Ibarat kata kayak satu RT lah gitu loh. Itu satu RT aja. Itu ada beberapa keluarga. Satu daerah semuanya kelaparan, dia sendiri enggak. That's weird. Kan semuanya zaman dulu kan kambing, domba kan sama. Gimana caranya satu orang, satu keluarga, satu RT bisa terberkati sendiri? Itu aneh, saudara-saudara. Nah, Ishak bahkan menabur di masa kelaparan. Nah, ini yang saya katakan. When you sow di masa kelaparan, kalau Tuhan suruh kamu untuk menabur, bahkan di tengah-tengah kelaparan, mau kelaparan, mau kayak gimana pun, tanahnya sekeras apapun, yang terjadi, dia menuai 100 kali lipat di tahun yang sama. Itu Tuhan yang suruh kan? Dia ada di sana, Ishak menabur. Itu karena Tuhan. Masalahnya, kita nggak disuruh apa-apa, kita main tabur sana sini. Taburlah, investasilah, inilah, itulah. Saya nggak bilang menabur, membuat investasi di berbagai macam tempat itu hal yang salah. Enggak. Tapi, kalau saudara nggak dengar hikmat Tuhan, gimana caranya untuk menabur, kapan untuk menabur, berapa besar untuk menaburnya, bisa kalah loh saudara. Bayangkan, emas numpuk nih. Orang ngepul emas semuanya. Semuanya ya, beli emas, oke. Karena ada pendeta yang bilang, beli emas, pasti nanti naik gitu. Pas kebeli emasnya, habis itu mau pakai. Gak bisa jual, karena kemahalan. Gak ada yang mau beli. Coba deh saudara mikir ya, gitu ya. Jadi yang terjadi adalah yang saat ini bukannya bijak. Ini yang dinamakan FOMO,
Fear of missing out. Semuanya beli emas, latah beli emas. Ditawarin ini, beli. Tawarin itu, beli. Karena apa? FOMO, mau ikut-ikutan doang. When you follow the herd, waktu kamu ikutin dunia, what happen is, hasilnya hasil dunia. Betul? Nah, biasanya Tuhan bicaranya beda. Biasanya Tuhan bicaranya bertolak belakang. Kadang-kadang nggak masuk akal. Amin. Saudara, dikatakan demikian ya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ishak ini nggak nabur di kripto, saudara. Nabur 100 kali lipat di tanah yang sama. Enggak. Dia ini just nabur, beneran nabur benih, saudara-saudara. This is natural land. Yang dia tabur itu bukan hal yang di awang-awang. Dia nabur di hal yang real. Tapi, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Bayangin aja. Kaya, semakin kaya, sangat kaya. Siapa di sini yang mau menjadi kaya? Semakin kaya. Bertambah kaya menjadi sangat kaya. Bayangin aja. Saya ngomong kayak gini aja. Nggak semuanya even angkat tangan. Can you imagine ya? Bagaimana? Gitu loh. Tuhan bilang, ya kamu lihat sendiri kan? Nggak semua orang mau. Karena apa? Nggak percaya. Banyak yang nggak percaya by the way. Yesus ngomong bahwa aku datang untuk mengurapi orang miskin. Dia bilang nabi tidak dihormati di rumahnya sendiri. Tidak ada mujizat yang terjadi di Nazaret. Karena apa? Yesus itu supernatural. Tetapi karena dia terlalu orang-orang di sana udah terlalu. Bukannya ini anaknya tukang kayu. Mana mungkin dia bisa bikin mujizat. Kamu bikin Yesus yang supernatural jadi natural. Itulah yang menyebabkan kita nggak bisa menerima. Dibilang ya, ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, ini cemburu. Kalau Ishak itu diberkatinya abal-abal atau berkat rohani doang, nggak mungkin dia cemburu. Pasti beneran ini kaya banget. Kelihatan ada kambing, ada dombanya. Bener nggak? Ini kekayaan lahiriah? Yes. Orang Filistin itu ngeliat, wow, ini kaya banget ini orang ini. Hal ini menunjukkan bahwa berkat Allah tidak tergantung dari kondisi ekonomi dunia. Nggak ada, saudara. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Ini kalau saudara dapat hikmatnya ini, this will make you rich. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kalau lagi kekurangan nih, di sini kering banget gitu ya. Terus kalau saudara lihat di sebelah itu lagi banyak tanah, lagi melimpah sumber dayanya. Masuk akal nggak kalau orang itu pergi ke sumber daya yang lagi melimpah di sini? Pastilah, secara mata manusia, orang pasti melihat, kok yang sana hijau, yang sini kuning. Ya mendingan saya ke tempat yang hijau dong nyarinya. Kenapa saya harus stay? Kenapa kamu harus diam? Dibilang jangan pergi ke Mesir. Ini pasti ada something, ada sesuatunya yang Tuhan mau tunjukkan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini penting saudara. Saudara bisa garis bawahi pertama. Jangan pergi ke Mesir. Kedua, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bagaimana ikrarnya? Yaitu bahwa mereka akan diberkati untuk menjadi berkat. Yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk.
itu berkatnya. Dia akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Orang kalau lagi kering gimana caranya? Mau menjadi lebih besar? Gak ada yang tahu saudara caranya kayak gimana. Tapi Allah ini memperingatkan dia tidak pergi ke Mesir. Melainkan tinggal di tanah yang dia tunjukkan. Menekankan betapa pentingnya kamu percaya sama Tuhan yang menuntun kamu. You need to believe. Daripada kamu mengandalkan sistemnya dunia. Mesir menggambarkan dunia. Dunia perginya kemana? Kalau kamu ikut-ikutan karena FOMO, maka yang terjadi, kamu akan ikut-ikutan ngaco. Pasti. Kita kira di sana oke nih, semuanya ikut-ikutan. Akhirnya blunder. Mesir itu mewakili sistem dunia. Percaya kepada sistem dunia apa sih? Percaya kepada cara-cara alami manusia. Potong kompas. Kompromi sana-sini dengan nilai-nilai dunia karena takut. Kebanyakan kita takut kalah. Benar ya? Orang pasti akan takut. Tuhan pada dasarnya berkata, jangan ikuti cara dunia. Ikuti jalanku. Justru dalam waktu-waktu yang sulit, ikuti jalan Tuhan. Dalam waktu yang susah, kamu perlu untuk ikutin jalan Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama kamu, waktu lagi susah, datang ke Healing Night, doa di sana. What you need? Doa di sana. Ya datanglah. Atau ngomong sama satu orang, ngomong sama pastors, atau ngomong sama orang yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan ngomongnya. Jangan ngomong sama orang-orang yang, kelihatannya nih orang nih lumayan nih. Dia bisa ngelipet berapa kali nih gitu ya. Udah kayak pesugihan. Perginya pergi ke sono. Semua orang pada pergi ke sana ikut-ikutan semuanya. Sekali lagi saudara, cara dunia pasti akan mengandalkan manusia. Sekali lagi akan mengandalkan manusia. Si Ishak tetap tinggal, ikuti cara Tuhan, melihat bahwa Tuhan membuatnya bukan hanya bertahan hidup. Ishak itu enggak surviving loh di tengah-tengah kelaparan. Dia ini berkelimpahan di tanah kelaparan. Amin. Ini pelajaran ya bagi kita. Nomor 1, jangan panik maupun kompromi saat persediaanmu menipis. Tetap percaya, ikuti arahan Tuhan secara praktikal. Pertama, ya kalau yang bekerja ya rajinlah bekerja. Dan kedua, punya hikmat dong dalam mengelola keuangan. Udah pasti, oke? Jangan malah spend yang enggak gitu ya. Udah pasti itu. It's common sense. Nah, pertama, saya mau nyatakan, Tuhan pasti akan menyediakan kebutuhanmu. Itu udah pasti. Untuk gereja Tuhan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tidak akan menambahinya. The blessing of the Lord make one rich and he adds no sorrow with it. Artinya, berkat Tuhan itu tidak disertai dengan stres. Dalam pekerjaan, capek, betul. Tapi susah payah, enggak. Kalau saudara sampai stres terus-menerus, dan saudara susah payah terus-menerus, there's something yang mungkin perlu dilihat. Apakah mungkin ikutin sistem dunia atau bagaimana? Jalan-jalannya Tuhan itu sering terbalik dengan jalannya dunia, tetapi selalu membuahkan hasil. Bahwa surga, penyediaan surga jauh lebih besar daripada ekonomi yang ada di dunia ini. Ekonomi di dunia ini sangat terbatas, saudara. Dalam ekonominya Tuhan, nggak pernah ada namanya resesi. Tidak pernah sama sekali. Penyediaan Tuhan itu bekerja secara terpisah dari ekonominya dunia. Saudara, Tuhan mau menyediakan umatnya itu dengan berlimpah. Ketika keadaan alami ini kelihatannya parah, mungkin lapangan kerjaan lagi nipis, harga-harga naik, Tuhan nggak bisa dibatasi dengan keadaan tersebut. Secara lahiriah mungkin keadaannya sepertinya sudah buruk. Tapi saudara boleh ingat, bagian tengahnya Alkitab itu apa? Saudara buka blek bagian tengahnya Alkitab. Percis di tengah. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ini bagian tengahnya Alkitab. Lebih baik berlindung. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kita diingatkan, jangan taruh percayaan kita pada pekerjaan kita. Jangan taruh kepercayaan kita pada rekening kita. Atau segala sistem
yang dibuat oleh manusia supaya kita aman. Keyakinan kita ini haruslah pada Tuhan saja. Saudara tahu penyediaannya nggak tergantung dari seberapa pastinya dunia ini. Penyediaannya tergantung dari jaminan keamanan daripada darah Yesus sendiri. Darah Yesus itu menjamin saudara. Darah Yesus itu pasti. Itu langgeng. Darah Yesus itu tidak pernah gagal apapun keadaan di sekitar kita. Saudara, dunia berkata ya, ini semua termasuk saya. By the way, di dalam konstruksi kering, sekering-keringnya. Orang bilang lagi susah. Perusahaan besar lebih kena imbas. Saya harus pakai ilustrasi ini karena saya juga bekerja. Oke. Kebetulan your pastor also working. Jadi saya mengerti kesulitan saudara-saudara semua sekalian. Oke? Nah, anak saya ini saksi. Karena anak saya sekarang lagi kerja di company saya. Dia saksi. Tanggal 20, 25% omset pun nggak nyampe. Nggak nyampe, saudara-saudara. Udah tanggal 20, mau apa? Ditanyain. Oh, saya juga tidak tahu. Paling nanya balik ke tim sales. Kira-kira kamu bisa nggak bulan ini? Wah, nggak ada yang tahu. Semua pucet. Iyalah, pucet lah. Udah gitu belagak ngetik gitu. Ditanyain lu ada apa, lu belagak ngetik lagi gitu. Ya dong, cariin inilah, bantulah cari omset lah gitu loh. Yang namanya partner saya bilang, lu bulan ini, lu bulan depan nggak dapet setengah meja ini hilang. Udah takut lu geter semua. Takut lah, iya kan? Saudara pikir saya nggak ada rasa gentar? Pasti ada, saudara. What happened is, di injury time, toto blek. Cuman perkara orang ngomong, angkat telepon, Jumat, Senin, bayar langsung. Bulan ini yang harusnya 25% doang yang masuk. Bahkan lebih. It's more than enough. Saya itu malu. Saya sampai malu. Karena apa? Saya even ceritain kayak gini ini saya malu. Karena apa? This is not about me. It's never about my company. Ini kenapa kok Pastor Yudi ceritanya company melulu, ekonomi melulu. Why? Because people need it. Saudara mau saya ceritain mengenai bagaimana the teologi kekurangan? You said, pastor teologinya prosperity banget, prosperity theology. Ngajarin orang-orang nggak benar. Bilang mengandalkan Tuhan, nabur aja di mana ntar jadi kaya. Enggak, saya nggak ngomong kayak begitu. Saya ngomong kamu bergantung sama Yesus. Bukan bergantung sama proyek, maupun bergantung pada omset, bergantung sama ini. Saya itu terbengong-bengong. Saya sendiri itu udah expect-nya. Saya sendiri expect bulan ini udah merah aja. Nombok aja udah. Kalau udah nombok, saya mesti ngomong sama istri, sama anak saya kan. Gitu loh. Dan anak saya ngeliatin dulu tuh. Perhatiin dulu. But it's a testimony bahwa Tuhan itu terlalu besar dalam kehidupan saya. Bahwa kasih karunia-Nya terlalu besar. Sampai saya nggak bisa, I cannot even begin to imagine kenapa Dia mau mengasihi saya. Padahal kalau dibilang, salah nggak? Ya banyak salah lah. Orang saya lagi invest, saya lagi bangun showroom, saya lagi mau pameran. Kebutuhannya, wow banyak sekali. Saudara bisa terkaget-kaget. Kalau saudara mau kasih hanya motivasi, di luar sana banyak. Silakan cari. Saudara cari aja. Banyak tuh tempat tuh di sekitar sana. But di GBC, kita nggak mau ngomongin motivasi. Kita mau ngomongin mengenai Jesus. Our supernatural provider. Our supernatural healer. Yang ada di tempat ini, saudara. Amin.